Seorang milioner muda kaget saat pulang ke rumah dan mendapati pembantu gadis miskin yang merawat ibunya kini hamil. Ia murka dan menuduhnya berbuat dosa. Namun tak lama kemudian, kebenaran yang terungkap justru membuatnya menyesal seumur hidup. Kilauan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu? Bagaimana kisah selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Di sebuah kota besar yang sibuk dan penuh cahaya, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik Eropa. Di balik kemewahan itu, tinggal seorang pria muda bernama Arkan. Usianya baru 29 tahun, tapi namanya sudah dikenal luas sebagai pengusaha sukses di bidang properti dan teknologi. Semua orang memujanya. Mereka menyebutnya sosok muda yang cerdas, disiplin, dan berwibawa. Namun, di balik kesuksesannya, Arkan menyimpan kesedihan yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup hanya berdua dengan ibunya, Bu Ratna. Sang ibu menderita sakit menahun akibat komplikasi jantung dan tekanan darah tinggi. Hampir setiap hari tubuhnya lemah, dan sebagian besar waktu dihabiskan di kamar. Arkan sangat mencintai ibunya. Ia tak pernah membiarkan ibunya kekurangan apapun. Semua fasilitas, obat, dan perawat terbaik sudah ia sediakan. Tapi satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, kasih sayang yang hadir setiap waktu. Kesibukan Arkan di perusahaan membuat ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang berminggu-minggu menginap di kantor. Suatu malam, ketika Arkan baru saja tiba di rumah, ia duduk di samping ranjang ibunya. Udara malam terasa dingin. Lampu kamar redup, menyorot wajah Bu Ratna yang pucat namun tetap lembut. "Ibu baik-baik saja?" tanya Arkan dengan suara lirih. Bu Ratna tersenyum tipis. "Ibu baik, Nak. Hanya sedikit lemas. Ibu senang kau sudah pulang. Tapi jangan terlalu keras bekerja, nanti kau malah jatuh sakit. Harta bisa dicari, tapi waktu bersama ibu takkan terulang." Ucapan itu membuat dada Arkan terasa sesak. Ia menggenggam tangan ibunya, dan berjanji akan lebih sering di rumah. Tapi dalam hatinya, ia tahu janji itu sulit dipenuhi. Dunia bisnis tak pernah berhenti berputar. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggil pengurus rumah untuk membantunya mencari seorang asisten rumah tangga baru. Ia ingin ada seseorang yang bisa merawatnya dengan penuh kesabaran saat Arkan tak di rumah. Syaratnya sederhana, bukan kemewahan, bukan gelar, tapi ketulusan hati. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya datanglah seorang gadis muda berhijab sederhana bernama Salma. Usianya sekitar 24 tahun. Matanya lembut, suaranya halus, dan tutur katanya sopan. Meski wajahnya tampak lelah, ada cahaya kebaikan yang memancar dari senyumnya. "Saya Salma, Bu. Saya ingin bekerja dengan sungguh-sungguh," ucapnya pelan sambil menunduk hormat. Bu Ratna menatapnya lama. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya merasa tenang. "Baiklah, Nak Salma. Mulai hari ini kamu bekerja di sini. Anggap rumah ini rumahmu sendiri." Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Salma bekerja dengan hati, bukan sekadar tangan. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merawat Bu Ratna dengan penuh perhatian. Setiap kali Bu Ratna batuk atau sulit tidur, Salma duduk di sampingnya sambil membacakan zikir lembut, menyebut nama Allah dengan suara yang menenangkan. Suatu sore, Arkan pulang lebih awal dari biasanya. Dari balik tangga, ia melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Di kamar ibunya, ia melihat Salma dengan sabar menyuapi Bu Ratna sambil tersenyum. Wajah ibunya terlihat bahagia, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Dalam hati, Arkan bergumam, siapa sebenarnya gadis itu? Mengapa ibu terlihat lebih sehat sejak dia datang? Ia tak banyak bicara malam itu. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah besar itu terasa hidup kembali. Bukan karena cahaya lampu kristal, tapi karena ketulusan seorang gadis miskin yang membawa kehangatan dan doa dalam setiap langkahnya. Dan tanpa disadari,
Hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Arkan. Sebuah perubahan yang kelak akan menguji hatinya, kesabarannya, dan juga cinta sejatinya. Pagi itu, udara di rumah besar Arkan terasa segar dan berbeda. Cahaya matahari menembus tirai putih di ruang tengah, menyinari sosok Salma yang sedang menata bunga di vas kristal. Wajahnya bersih tanpa riasan, matanya teduh, dan gerak-geriknya selalu lembut. Sejak hari pertama ia bekerja, Salma menunjukkan ketulusan yang sulit ditemukan pada banyak orang. Ia tak hanya mengerjakan pekerjaan rumah biasa. Ia juga membantu Bu Ratna minum obat, menyiapkan makanan sehat, dan bahkan mencatat jam istirahat sang ibu agar tidak terlambat minum air atau vitamin. Tak ada yang menyuruh, semua dilakukan dari hati. Bu Ratna sering menatapnya dengan mata berkaca. "Salma, kau ini seperti malaikat kecil yang Allah kirim untuk ibu," katanya sambil menggenggam tangan Salma. Salma menunduk, tersenyum haru. "Saya hanya ingin berbuat baik, Bu. Saya juga pernah merawat ibu saya waktu sakit, tapi beliau sudah berpulang. Mungkin dengan merawat ibu, saya bisa mengobati rindu itu." Kata-kata itu membuat Bu Ratna memeluknya. Sejak saat itu, hubungan mereka seperti ibu dan anak kandung. Hari-hari pun berjalan penuh kehangatan. Salma tak pernah terlihat lelah, meski sering tidur paling malam dan bangun paling pagi. Saat Arkan berangkat kerja, gadis itu sudah siap di dapur menyiapkan sarapan dan teh hangat untuk Bu Ratna. Bahkan, kadang ia membuat ramuan herbal dari daun-daunan yang ia petik sendiri di kebun belakang, hasil belajar dari pengajian kampung tempatnya dulu tinggal. Awalnya Arkan menganggap Salma hanya pembantu biasa. Namun lama-lama, ia mulai memperhatikan caranya berbicara, cara ia menghormati orang tua, dan ketulusan yang terpancar di setiap tindakan. Ia melihat ibunya lebih ceria, lebih banyak tertawa, bahkan mulai bisa berjalan beberapa langkah di halaman rumah. Suatu sore, ketika Arkan pulang dari kantor, ia melihat Salma sedang membantu ibunya berlatih jalan sambil memegang tangan. Langit berwarna keemasan, sinar matahari senja menyapu halaman dengan lembut. Pemandangan itu membuat langkah Arkan terhenti. Bu Ratna tersenyum kepadanya. "Nak, lihat, ibu sudah bisa jalan beberapa langkah. Semua berkat Salma." Arkan menatap gadis itu. "Terima kasih," ucapnya singkat. Salma hanya menunduk. "Saya hanya membantu, Tuan. Semua karena pertolongan Allah." Sejak itu, entah kenapa Arkan mulai sering pulang lebih cepat. Ia tidak mengerti alasannya. Tapi setiap kali mendengar suara tawa ibunya bercampur suara lembut Salma dari dapur, hatinya terasa tenang. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Arkan melihat Salma masih terjaga di dapur, menyiapkan air hangat dan menuliskan catatan kecil di buku yang lusuh. Ia bertanya pelan, "Kau belum tidur, Salma?" Salma terkejut, lalu menjawab sopan, "Belum, Tuan. Saya sedang menulis resep herbal untuk Bu Ratna. Kalau besok ibu kambuh lagi, saya bisa segera membuatnya." Arkan menatap buku itu. Tulisan tangan Salma sederhana tapi rapi, penuh catatan doa di setiap halaman. Di salah satu pojok tertulis kalimat yang membuat Arkan diam lama. "Berbuat baiklah meski tak dilihat manusia, karena Allah Maha melihat." Kalimat itu terus terngiang di kepala Arkan hingga malam larut. Dalam kesunyian, ia menyadari satu hal. Rumah besar ini mulai hangat bukan karena lampu, tapi karena kehadiran seorang gadis miskin yang berhati mulia. Dan tanpa ia sadari, benih rasa kagum perlahan tumbuh di hati yang dulu dingin oleh kesibukan dan kesepian. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dalam sebulan terakhir, suasana rumah Arkan terasa berbeda. Tak ada lagi kesepian seperti dulu. Setiap sudut rumah kini berisi aroma jamu herbal, suara lembut Salma yang melantunkan zikir, dan tawa kecil Bu Ratna yang mulai sering terdengar. Dokter yang biasa memeriksa Bu Ratna pun keheranan. Kondisi sang ibu yang dulu rapuh kini perlahan membaik. Tekanan darahnya stabil, nafasnya ringan, dan semangat hidupnya meningkat. Padahal, tak ada obat mahal yang berubah. Hanya satu hal yang baru, perhatian dan ketulusan Salma. Arkan melihat semua perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Suatu pagi, ketika ia hendak berangkat kerja, ia melihat Salma duduk di beranda sambil menumbuk daun-daunan dengan cobek batu. Di depannya ada air rebusan dan aroma rempah yang wangi. "Apa yang kau buat?" tanya Arkan dengan nada penasaran.
Salma menoleh sopan. Ramuan herbal, Tuan. Ini dari daun sirih, jahe merah, dan madu. Saya buat untuk Bu Ratna, biar tubuhnya hangat dan darahnya lancar. Arkan mengangguk. Kau belajar dari mana semua itu? Dari kampung, Tuan. Dulu saya sering bantu bidan desa merawat orang sakit. Tapi semua kesembuhan datangnya dari Allah. Jawab Salma pelan sambil tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Arkan terdiam, menatapnya beberapa detik sebelum berbalik. Ada rasa kagum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, Salma terus bekerja tanpa pamrih. Ia bahkan sering menolak tambahan uang yang diberikan Arkan. Cukup ini saja, Tuan. Saya tak ingin lebih dari yang sudah disepakati. Saya bekerja bukan hanya karena uang, tapi ingin belajar arti sabar. Ucapnya waktu itu dengan senyum lembut. Suatu malam, Bu Ratna memanggil Arkan ke kamarnya. Wajah ibunya tampak lebih segar dari sebelumnya. Nak, katanya dengan suara lembut, ibu ingin kau tahu, gadis itu bukan orang biasa. Ibu merasa Allah mengirimnya untuk menjaga kita. Lihatlah betapa tulus hatinya. Jangan biarkan dia pergi. Arkan hanya diam. Ia tahu ibunya benar. Tapi di dalam hatinya, ia berusaha menolak perasaan aneh yang mulai tumbuh. Ia tidak mau ada batas yang kabur antara majikan dan pembantu. Namun semakin ia menahan, semakin sering wajah gadis itu muncul di benaknya. Malam itu, sebelum tidur, Arkan sempat melihat Salma dari balkon kamarnya. Gadis itu sedang duduk di taman belakang, menatap langit, dan berdoa lirih. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Ya Allah, beri kesehatan untuk Bu Ratna, beri kekuatan untuk Tuan Arkan, dan beri hamba kesabaran agar tetap ikhlas dalam setiap ujian. Arkan berdiri di balik tirai, mendengarkan tanpa suara. Ada sesuatu yang hangat menyusup ke dalam hatinya. Ia sadar, bukan hanya ibunya yang mulai sembuh. Dirinya pun perlahan berubah. Dari kesepian menjadi tenang, dari keras menjadi lembut. Semua karena satu hal, ketulusan. Namun, Arkan tak tahu bahwa ketulusan yang mengobati itu kelak akan diuji oleh takdir yang tak terduga. Dan ujian itu akan mengguncang hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Sejak kehadiran Salma, hidup Arkan perlahan berubah. Dulu, rumah megah itu terasa seperti istana dingin yang hanya berisi harta dan kesunyian. Kini, setiap pagi terdengar suara sendok beradu di dapur, aroma teh hangat, dan sapaan lembut yang menenangkan hati. Arkan yang biasanya berangkat kerja tanpa sarapan, kini sering duduk bersama ibunya dan Salma di meja makan. Ia mulai terbiasa mendengar doa sebelum makan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Bismillah, ucap Salma lembut sambil menyuapi Bu Ratna. Arkan diam, tapi diamnya kini tak lagi beku. Ia mulai ikut mengucap pelan, menunduk, merasakan kedamaian yang asing namun menyenangkan. Suatu hari, Arkan pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Bu Ratna dan Salma di ruang tengah, duduk di dekat jendela besar, menonton hujan turun. Bu Ratna tertawa kecil ketika Salma menceritakan masa kecilnya di kampung. Ceritanya sederhana, tapi hangat, tentang sawah, ayam peliharaan, dan ibunya yang dulu menjahit untuk hidup. Arkan berdiri di ambang pintu, mendengarkan tanpa bersuara. Hatinya terenyuh. Ia jarang melihat ibunya tertawa seperti itu. Seolah rumah itu kembali bernyawa. Bu Ratna menoleh dan memanggil, "Nak Arkan, kemarilah. Duduk bersama kami. Kau selalu sibuk, padahal kebahagiaan ada di sini, bukan di gedung-gedung tinggi yang kau bangun." Arkan tersenyum kecil dan duduk di samping ibunya. Matanya bertemu dengan Salma. Sekilas saja, tapi cukup membuat jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu yang ia coba abaikan, namun semakin ia hindari, semakin kuat rasa. Malamnya, saat makan malam, Arkan memuji masakan Salma. "Rasanya enak sekali. Kau belajar dari mana?" Salma menunduk malu. "Dari ibu saya, Tuan. Beliau selalu bilang, masakan yang dibuat dengan doa akan terasa sampai ke hati." Arkan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin itu sebabnya rasanya berbeda." Bu Ratna menatap putranya sambil tersenyum penuh arti. "Ibu senang melihatmu tersenyum lagi, Nak. Kau terlihat lebih hidup sekarang."
Arkan tak menjawab, hanya menatap piringnya dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu, semua perubahan ini berawal dari gadis sederhana itu, gadis yang datang dengan niat tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Beberapa hari kemudian, Arkan memutuskan untuk menunda perjalanan bisnisnya. Ia ingin lebih banyak waktu di rumah. Ia ingin memastikan ibunya selalu baik-baik saja. Dan tanpa ia sadari, ia juga ingin lebih sering melihat Salma. Suatu sore, Arkan melihat Salma di halaman belakang sedang menjemur pakaian. Angin berhembus pelan, rambutnya sedikit terurai dari jilbabnya. Cahaya matahari sore memantul lembut di wajahnya yang polos. Arkan terdiam lama. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seolah seluruh dunia berhenti berputar untuk sesaat. Namun, di balik rasa hangat itu, muncul pertanyaan dalam hatinya. Apakah ini perasaan kagum, atau sesuatu yang lebih dalam? Arkan mengguncang kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Ia takut melangkah terlalu jauh. Ia tahu batasnya, dan ia tak ingin melanggar nilai-nilai yang telah diajarkan ibunya. Tapi setiap kali melihat senyum Salma, hatinya kembali bergetar. Malam itu, sebelum tidur, Bu Ratna memanggilnya. "Nak, kau tahu, kebahagiaan tak selalu datang dari harta. Kadang Allah menaruhnya dalam kehadiran seseorang yang sederhana tapi tulus. Jangan butakan hatimu, Arkan." Arkan menatap ibunya lama, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia mulai memahami arti kata-kata itu. Tapi ia belum tahu, perjalanan perasaannya baru saja dimulai. Dan Allah sedang menyiapkan ujian yang akan menguji antara cinta, kesabaran, dan kejujuran hati. Musim hujan mulai datang. Langit sering berwarna kelabu, dan angin dingin berembus dari jendela besar ruang tengah. Arkan duduk di ruang kerja sambil menatap tumpukan berkas yang harus ia bawa untuk perjalanan bisnis keluar kota. Ia mendapat proyek besar yang tak bisa ditinggalkan, dan harus pergi selama 2 minggu penuh. Sebelum berangkat, ia duduk di sisi ranjang ibunya. "Ibu, maaf. Arkan harus berangkat besok pagi. Mungkin baru bisa pulang setelah 2 minggu," katanya pelan. Bu Ratna tersenyum lembut, menepuk tangan putranya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tahu pekerjaanmu penting. Tapi jangan khawatirkan ibu. Ada Salma di sini. Dia sudah seperti anak sendiri bagi ibu." Arkan menatap gadis itu yang sedang menyiapkan minuman di sudut kamar. "Kau yakin bisa mengurus semuanya?" tanyanya. Salma menunduk sopan. "Insya Allah, Tuan. Saya akan menjaga ibu sebaik mungkin." Arkan mengangguk. "Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya." Salma hanya menjawab dengan senyum kecil. Keesokan paginya, mobil hitam Arkan melaju keluar gerbang. Dari jendela kamar, Salma dan Bu Ratna melambaikan tangan. Setelah itu, rumah besar itu kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini terasa lembut, bukan kosong. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Salma mengisi setiap waktu dengan doa dan kerja keras. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat untuk Bu Ratna, lalu menyalakan kompor untuk membuat bubur dan ramuan herbal. Setelah itu, ia membersihkan taman, mencuci, dan menemani Bu Ratna berbincang. Tak ada keluhan, tak ada letih di wajahnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Bu Ratna terbangun karena batu keras. Salma panik, tapi cepat bertindak. Ia memijat lembut dada Bu Ratna, menyiapkan air madu hangat, lalu duduk di sisi ranjang sambil membacakan doa pelan-pelan. "Allahumma shfifi Maradona, ya Allah, sembuhkanlah yang sakit." Tangannya gemetar menahan khawatir, tapi suaranya tetap tenang. Butuh waktu hampir 1 jam sampai Bu Ratna kembali bisa bernapas dengan lega. Setelah itu, Salma duduk di lantai, matanya menatap langit-langit. Air matanya menetes pelan, bukan karena lelah, tapi karena haru. Ia merasa dekat sekali dengan wanita itu, seperti dekat dengan ibunya sendiri. Pagi harinya, Bu Ratna bangun lebih segar. "Kau berjaga semalaman?" tanyanya. Salma tersenyum, meski matanya sembab. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa membantu." Bu Ratna menggenggam tangan Salma. "Nak, andai ibu punya anak perempuan, ibu ingin dia seperti kamu." Kata-kata itu membuat Salma menunduk, menahan tangis haru.
Hari demi hari berlalu dengan ketenangan sederhana. Setiap sore, Salma membaca Al-Quran di teras bersama Bu Ratna. Kadang mereka tertawa, kadang dia menikmati suara hujan. Namun, di balik ketenangan itu, tubuh Salma mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai sering merasa lelah, perutnya kadang nyeri, dan dalam beberapa minggu terakhir, perutnya perlahan tampak membesar. Ia pikir mungkin karena kelelahan atau masuk angin. Ia tak mau mengeluh, takut membuat Bu Ratna khawatir. Sampai suatu pagi, Bu Ratna melihatnya memegangi perut dengan wajah pucat. "Salma, kau sakit?" Salma tersenyum menenangkan. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit nyeri. Nanti juga hilang." Tapi malamnya, rasa sakit itu semakin sering datang. Ia berusaha menahannya, tetap tersenyum di depan Bu Ratna, tetap bekerja seperti biasa. Ia hanya berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan. Dan tanpa ia sadari, 2 minggu telah berlalu. Waktu kepulangan Arkan semakin dekat. Namun sesuatu yang tak terduga sedang menunggu, sesuatu yang akan mengubah ketenangan rumah itu menjadi badai besar yang mengguncang hati semua orang di dalamnya. Hujan turun deras sore itu. Suara petir menggema di kejauhan, disusul angin kencang yang menggoyangkan tirai kamar Bu Ratna. Di dapur, Salma berusaha tetap tenang. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rasa nyeri di perutnya makin menjadi-jadi, tapi ia tetap menahan, takut membuat sang ibu panik. Ia memegang pinggiran meja, menahan sakit yang datang bergelombang. Namun tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menunduk, berzikir pelan, menyebut nama Allah berulang-ulang, berharap rasa sakit itu berkurang. Beberapa hari terakhir, perubahan tubuhnya makin terlihat. Pakaian yang dulu longgar kini terasa sempit. Perutnya tampak menonjol, seperti orang mengandung. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tak pernah bersentuhan dengan laki-laki, apalagi melakukan hal yang memalukan. Tapi tubuhnya seakan berkhianat tanpa sebab. Malam itu, Bu Ratna memperhatikan Salma dengan cemas. "Salma, ibu perhatikan tubuhmu berubah. Nak, kau tidak apa-apa? Kau hamilkah?" Pertanyaan itu membuat Salma terdiam. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. "Tidak, Bu. Demi Allah, saya tidak tahu kenapa begini. Saya tidak berbuat dosa, Bu. Saya takut." Bu Ratna segera memeluknya. Ia merasakan tubuh gadis itu gemetar hebat. "Tenanglah, Nak. Ibu percaya padamu. Ibu tahu siapa dirimu. Jangan menangis, nanti sakitmu bertambah." Malam itu, Salma tak tidur. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya redup lampu gantung. Ia menatap tangannya yang bergetar, lalu menatap perutnya sendiri. Air matanya jatuh satu persatu. "Ya Allah, jika ini ujian MU, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku dipandang hina karena sesuatu yang tidak aku lakukan." Hari berganti hari. Perut Salma makin membesar. Ia mulai kesulitan bergerak, namun tetap memaksakan diri membantu Bu Ratna. Ketika Bu Ratna melarangnya, ia menjawab lembut, "Saya tidak ingin duduk diam sementara ibu butuh saya." Namun, di balik kelembutan itu, hatinya penuh ketakutan. Ia tahu waktu Arkan pulang semakin dekat. Dan ia tak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Ia takut pria itu salah paham, takut dianggap kotor, takut kehilangan tempat yang telah memberinya arti hidup. Sementara itu, Bu Ratna yang mulai pulih sering berdoa agar Allah memberi petunjuk. Ia yakin ada rahasia di balik semua ini, sesuatu yang belum diketahui manusia. Hari kepulangan Arkan tiba lebih cepat dari perkiraan. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah menjelang malam. Hujan baru saja reda, udara masih dingin. Suara langkah Arkan terdengar memasuki rumah dengan cepat, seolah ia rindu ingin segera bertemu ibunya. Namun begitu ia melangkah ke ruang tamu, langkahnya terhenti. Matanya membesar, napasnya tertahan. Di hadapannya berdiri Salma, mengenakan gamis longgar, wajahnya pucat dan perutnya menonjol jelas. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dugaan yang mengamuk. "Salma, apa yang telah kau lakukan?" Nada suaranya tajam, menusuk udara seperti pisau. Salma kaget, tubuhnya bergetar. "Tetuan Arkan, saya bisa jelaskan."
Namun Arkan tak memberi kesempatan. Amarahnya meledak. Kau berani mencemari rumah ini. Aku mempercayaimu, mempercayakan ibuku padamu. Dan ini balasanmu? Suara bentakannya menggema di seluruh rumah. Bu Ratna yang mendengar dari kamar segera keluar dengan wajah panik. Arkan, jangan bicara seperti itu. Dengarkan dulu penjelasannya. Tapi Arkan terlalu kecewa untuk mendengar. Ia menunjuk Salma dengan mata marah. Kau tidak perlu kerja di sini lagi. Angkat kakimu dari rumah ini sebelum aku kehilangan kendali. Salma jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh di lantai. Saya tidak berbuat apa-apa, Tuan. Demi Allah, saya tidak tahu kenapa begini. Saya tidak berdosa. Tangisnya mengguncang ruangan itu. Tapi Arkan tetap berdiri tegak, matanya dingin. Ia berbalik pergi ke arah tangga, sementara Bu Ratna memeluk Salma yang masih menangis keras. Malam itu, rumah besar itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu menusuk hati. Arkan duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap gelas kopi yang tak disentuh. Sementara di kamar bawah, suara tangis Salma pelan bergema, doa seorang gadis miskin yang merasa dihancurkan oleh fitnah yang tak pernah ia lakukan. Dan esoknya, kebenaran mulai mengetuk pintu rumah itu dengan cara yang tak disangka siapapun. Malam semakin larut. Hujan turun kembali, menimbulkan suara samar di atap rumah besar itu. Di kamar kerjanya, Arkan duduk terpaku menatap gelas kopi yang sudah dingin. Pikirannya tak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Salma muncul di bayangannya, wajah polos, penuh air mata, memohon agar dipercaya. Tapi amarah di hatinya menutup segala logika. Baginya, semua tampak jelas. Gadis itu hamil, dan ia merasa dikhianati di rumahnya sendiri. Namun jauh di bawah, di kamar tamu yang gelap, Salma masih terisak dalam pelukan Bu Ratna. Tubuhnya menggigil, napasnya pendek. Ia mencoba bicara, tapi suaranya lemah. Bu, saya benar-benar tidak tahu kenapa ini terjadi. Saya takut, Bu. Bu Ratna mengusap kepala Salma lembut. Tenang, nak. Ibu percaya padamu. Ibu mengenalmu. Kau tidak seperti yang dipikirkan Arkan. Air mata Salma kembali jatuh. Saya ingin pergi, Bu. Saya tidak kuat kalau harus menanggung pandangan itu. Bu Ratna menggeleng tegas. Tidak, jangan. Ibu yang memintamu tinggal. Biarlah ibu yang bicara dengan Arkan nanti pagi. Semua ini pasti ada penjelasannya. Namun malam itu, tubuh Salma semakin lemah. Rasa nyeri di perutnya makin hebat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir deras. Bu Ratna panik, segera memanggil pengurus rumah untuk menelpon dokter, tapi jaringan telepon rumah mati karena hujan deras. Ia berlari ke kamar Arkan sambil mengetuk keras pintunya. Arkan, cepat bangun. Salma kesakitan. Arkan yang baru saja tertidur terkejut. Ia berlari ke bawah, tanpa sempat memakai jas tidurnya dengan benar. Saat melihat Salma yang terbaring pucat di lantai, napasnya terhenti sesaat. Wajah gadis itu seperti tak bernyawa, tangannya menggenggam perutnya yang tampak membesar tidak wajar. Astagfirullah, gumamnya pelan, lalu memandang ibunya. Kita harus ke rumah sakit, sekarang juga. Beberapa menit kemudian, hujan masih mengguyur saat mobil Arkan melaju kencang menembus malam. Lampu jalan memantul di kaca depan yang basah, suara mesin meraung di tengah dinginnya udara. Di kursi belakang, Salma terbaring lemah dengan kepala bersandar di pangkuan Bu Ratna, sementara Arkan memegang setir dengan wajah tegang. Bu Ratna terus berdoa pelan. Ya Allah, tolonglah anak ini, jangan biarkan ia menderita. Ketika mereka tiba di rumah sakit, petugas segera membawa Salma ke ruang gawat darurat. Arkan berdiri di lorong, menatap pintu ruangan yang tertutup. Suara langkah dokter, perawat, dan monitor jantung bergema dari dalam. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia menunduk, menatap tangannya yang menggenggam erat. Hatinya mulai diliputi rasa bersalah, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Anda keluarga pasien? Arkan menjawab cepat, ya, saya yang membawanya.
Dokter menatap Arkan dan Bu Ratna bergantian. Pasien mengalami pembengkakan di perut akibat adanya tumor jinak di rahim. Itu sebabnya perutnya membesar seperti orang hamil. Untung kalian membawanya cepat. Kalau terlambat sedikit saja, tumornya bisa pecah. Bu Ratna menutup mulutnya menahan tangis haru. Arkan terpaku, wajahnya pucat seketika. Kata-kata dokter itu berputar di kepalanya, tumor, bukan hamil. Semua prasangkanya hancur dalam sekejap. Ia merasa dadanya sesak, tenggorokannya seperti tercekik. Kakinya goyah hingga hampir kehilangan keseimbangan. Bu Ratna menggenggam bahunya pelan. Sudah ibu bilang, nak, jangan cepat menilai seseorang dari yang kau lihat. Arkan menunduk, suaranya bergetar. Saya telah menuduhnya, Bu. Saya telah mempermalukannya padahal dia tidak bersalah. Dokter menepuk bahunya ringan. Yang penting sekarang dia selamat. Tumornya akan segera kami operasi. Kalian bisa menunggunya di luar. Beberapa jam kemudian, operasi selesai. Dokter keluar membawa kabar baik. Tumornya berhasil diangkat, dan Salma kini dalam kondisi stabil. Bu Ratna langsung bersujud syukur, air matanya jatuh tanpa henti. Arkan berdiri diam, matanya menatap ke arah pintu ruang operasi dengan tatapan kosong namun penuh penyesalan. Ketika akhirnya Salma dipindahkan ke ruang perawatan, Arkan mendekat perlahan. Wajah gadis itu pucat, tapi damai. Selang infus menempel di tangannya, napasnya teratur. Ia tampak tidur lelap setelah berjuang melawan rasa sakit. Arkan duduk di kursi di samping ranjangnya. Lama ia menatap, menunduk, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes pelan, bukan karena marah, tapi karena malu, karena bersalah, karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Maafkan aku, Salma, bisiknya lirih. Aku telah menuduhmu dengan dosa besar. Aku telah menodai hatimu dengan prasangka. Aku benar-benar tidak pantas memimpin rumah yang telah kau isi dengan ketulusan. Malam itu, Arkan tidak pulang. Ia duduk di kursi itu sampai pagi, menatap Salma yang tertidur. Setiap detik ia berdoa, agar gadis itu sembuh, agar diberi kesempatan menebus semua kesalahannya. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Arkan. Ia bukan lagi milioner muda yang hanya sibuk dengan bisnis dan kehormatan. Ia menjadi seorang laki-laki yang belajar arti rendah hati, arti penyesalan, dan arti cinta yang datang bukan karena rupa, tapi karena kebaikan jiwa. Namun cinta itu belum disuarakan. Ia memilih diam, menunggu waktu. Karena kali ini, ia ingin membuktikan perasaannya bukan dengan kata, tapi dengan kesungguhan. Pagi menyapa dengan lembut di atas atap rumah sakit. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyinari wajah Salma yang masih terbaring lemah di ranjang. Suara mesin infus berdetak perlahan, mengiringi napasnya yang mulai teratur. Di samping tempat tidur, Arkan duduk diam, menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan dan doa yang tak terucap. Matanya sembab, wajahnya kusut, tapi di balik kelelahan itu, ada ketulusan yang lahir dari penyesalan terdalam. Salma menggeliat pelan, membuka mata perlahan. Pandangannya buram sesaat, sebelum akhirnya fokus pada sosok yang duduk di dekatnya. Ia tampak terkejut. "Tuan, kenapa Anda di sini?" Suaranya serak dan pelan. Arkan tersenyum lemah, suaranya parau. "Aku di sini, karena aku bersalah. Aku tak bisa membiarkanmu sendirian setelah semua yang terjadi." Salma menatapnya lama, matanya basah. Ia ingat malam itu, bagaimana Arkan menuduhnya tanpa ampun, bagaimana suara bentakan itu menembus hatinya seperti pisau. Namun melihat wajah pria itu kini, semua kemarahan seakan luluh dalam keheningan yang penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Salma," kata Arkan dengan suara bergetar. "Aku terlalu cepat menilai, terlalu bodoh, terlalu sombong. Aku menuduhmu tanpa bukti. Aku tidak pantas dimaafkan." Salma menatap ke arah jendela, matanya menerawang. "Saya tidak marah, Tuan. Saya hanya sedih karena saya dianggap kotor. Padahal saya tak tahu apa yang terjadi dengan tubuh saya. Tapi saya tahu, Allah Maha Adil. Jika bukan karena tuduhan itu, mungkin saya tak akan tahu penyakit ini, dan tumor itu akan membunuh saya pelan-pelan."
Kata-kata itu membuat Arkan tertunduk. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa gadis ini bukan manusia biasa. Ia memiliki ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Tak lama kemudian, Bu Ratna masuk ke kamar dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lega setelah malam panjang penuh kecemasan. "Alhamdulillah, kau sudah sadar. Nak, kau membuat ibu hampir tak bisa tidur semalaman." Salma tersenyum lemah. "Maaf, Bu, sudah merepotkan." Bu Ratna duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Salma erat. "Jangan bilang begitu. Kau sudah seperti anak ibu sendiri. Ibu justru bersyukur kau masih bersama kami. Kalau bukan karena Allah, mungkin semua sudah terlambat." Air mata menetes di pipi Salma, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ia merasa seolah dunia kembali memberi ruang untuknya bernafas. Ia bukan lagi gadis miskin yang selalu disalahpahami. Ia kini disayangi, dihargai, dan diterima tanpa pamrih. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyembuhan yang penuh makna. Arkan setiap hari datang ke rumah sakit, bahkan menolak tawaran asistennya untuk menggantikan urusan bisnis. Ia memilih menemani ibunya dan Salma. Kadang ia hanya duduk di kursi, menulis sesuatu di buku kecilnya, kadang ia membantu Bu Ratna menyuapi Salma, walau dengan canggung. Dalam diam, setiap gerakannya berbicara, penyesalan yang perlahan berubah menjadi perhatian, lalu menjadi cinta yang tulus. Suatu pagi, ketika Salma sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda, Arkan mendorongnya keluar kamar menuju taman rumah sakit. Udara pagi sejuk, burung-burung bernyanyi, dan sinar mentari menembus dedaunan. "Mungkin ini pertama kalinya aku merasa tenang seperti ini," ucap Arkan pelan sambil menatap langit. Salma menoleh, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kenapa, Tuan?" "Selama ini aku pikir kebahagiaan datang dari kerja keras, uang, dan keberhasilan," katanya. "Tapi ternyata, yang membuatku bahagia adalah ketika aku bisa melihat seseorang tersenyum karena kebaikan yang aku lakukan." "Kau mengajarkanku itu, Salma." Gadis itu menunduk, wajahnya memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, Salma diperbolehkan pulang. Namun bukan ke rumah kontrakan lamanya yang kecil dan lembab, melainkan ke rumah besar milik Arkan, tempat di mana semua cerita dimulai. Bu Ratna menyiapkan kamar khusus di dekat kamarnya sendiri, agar bisa tetap menjaga dan memastikan Salma pulih sepenuhnya. Suasana rumah kini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi kesunyian yang menyesakkan. Setiap pagi, Bu Ratna dan Salma menyiapkan sarapan bersama, dan Arkan, yang dulu jarang tersenyum, kini sering tertawa kecil saat melihat dua wanita itu bercanda. Namun di balik semua itu, perasaan di hati Arkan semakin tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba menahannya, berusaha tetap menjaga batas antara majikan dan pekerja, tapi setiap kali ia menatap mata Salma, ada sesuatu yang menggetarkan jiwanya, bukan sekadar rasa kagum, melainkan cinta yang tumbuh diam-diam, lembut tapi dalam. Suatu malam, Arkan sedang duduk di taman sendirian, memandangi bintang. Ia memikirkan semua yang terjadi, prasangka, penyesalan, keajaiban, dan kesembuhan. Lalu tiba-tiba suara langkah lembut terdengar di belakangnya. Salma datang membawa segelas teh hangat. "Sudah malam, Tuan. Minum ini dulu, biar tidak masuk angin," katanya. Arkan tersenyum kecil. "Terima kasih. Tapi tolong jangan panggil aku, Tuan, lagi." Salma menatapnya bingung. "Kalau begitu, saya harus memanggil apa?" Arkan menatap matanya lama, lalu berkata pelan, "Panggil saja Arkan." Malam itu hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun di hati mereka berdua, ada sesuatu yang mulai bergetar halus. Sesuatu yang tak perlu diucapkan, tapi sama-sama dirasakan. Cinta yang dulu tertutup oleh kesalahpahaman, kini mulai tumbuh dalam keheningan malam, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan panjang mereka, dari prasangka, ke luka, lalu menuju ke arah yang lebih indah, pengampunan. Dan di saat itu juga, Bu Ratna mengintip dari jendela kamar atas, tersenyum melihat dua insan yang perlahan dipertemukan oleh kehendak Allah. Malam terasa lembut di halaman rumah besar itu. Langit cerah tanpa awan, bulan purnama menggantung sempurna di langit,
memantulkan cahaya perak ke kolam kecil di taman belakang. Di sanalah Arkan duduk sendirian, mengenang setiap kejadian yang telah mengubah hidupnya. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma bunga melati yang baru mekar. Ia masih teringat jelas bagaimana ia menuduh Salma dengan kejam, bagaimana gadis itu menangis memohon pengertian yang tidak ia berikan. Setiap kali kenangan itu muncul, hatinya terasa ditusuk dari dalam. Ia telah menjatuhkan harga diri seseorang yang tulus mencintai keluarganya seperti miliknya sendiri. Langkah lembut terdengar mendekat. Salma keluar membawa selimut di tangannya. "Tuan." Ia berhenti, lalu memperbaiki ucapannya, "Arkan, malam makin dingin. Ibu suruh saya bawakan selimut. Nanti bisa masuk angin." Arkan menatap gadis itu pelan, senyum lembut menghiasi wajahnya. "Kau masih mengingatkan aku seperti dulu." Salma menunduk malu. "Saya hanya tidak ingin Tuan. Maksud saya, Arkan, jatuh sakit. Ibu pasti khawatir kalau begitu." Keheningan kembali mengisi udara di antara mereka. Suara dedaunan berdesir perlahan, dan sesekali terdengar bunyi air kolam yang jatuh dari pancuran kecil. "Salma," ucap Arkan tiba-tiba, nadanya rendah tapi penuh ketegasan, "ada sesuatu yang harus aku katakan." Gadis itu menoleh perlahan, menatapnya dengan mata teduh yang tak pernah kehilangan ketulusan. "Aku sudah lama ingin meminta maaf," lanjut Arkan dengan suara bergetar. "Aku menuduhmu tanpa bukti, memarahimu tanpa alasan. Aku menjatuhkan harga dirimu di hadapan ibuku sendiri. Aku tidak pantas dimaafkan." Salma terdiam. Angin malam berhembus lembut, membuat ujung jilbabnya bergoyang perlahan. Dalam hening itu, ia berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Saya sudah memaafkanmu sejak malam itu, Tuan. Saya tahu, saat manusia marah, kadang hati mereka tertutup oleh prasangka. Tapi Allah Maha mengetahui siapa yang benar. Saya tidak menaruh dendam sedikit pun." Arkan menatapnya lama, matanya memanas. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Salma, aku tidak tahu kenapa Allah mengirimmu ke rumah ini. Tapi sejak kau datang, hidupku berubah. Ibu sembuh, rumah ini hangat, dan aku mulai mengerti arti kasih sayang yang sesungguhnya." Salma menggenggam tangannya pelan. "Karena Allah masih menyayangimu, Arkan. Dia kirimkan ujian supaya hatimu kembali lembut. Dan saya hanya bagian kecil dari rencananya." Arkan mengangkat wajahnya, menatap gadis itu dengan pandangan yang dalam dan tulus. "Kau terlalu baik, Salma. Aku bahkan merasa tidak layak berdiri di hadapanmu." Salma tersenyum kecil. "Tidak ada manusia yang sempurna, Arkan. Kadang orang baik pun bisa salah. Yang penting, mereka berani memperbaikinya." Arkan terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jika aku diberi kesempatan kedua oleh Allah, aku ingin menjagamu, bukan sebagai tanggung jawab, tapi sebagai bagian dari hidupku." Salma tertegun. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tak keluar. Hanya air mata hangat yang jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah menyangka, pria yang dulu menuduhnya kini berbicara dengan hati serendah itu. Dalam keheningan malam itu, Bu Ratna muncul dari arah pintu belakang. Ia tersenyum melihat keduanya, lalu berkata pelan, "Nak, Allah menulis kisah setiap orang dengan caranya sendiri. Ada yang bertemu lewat kebahagiaan, ada yang lewat luka. Tapi yang bertahan adalah yang mampu memaafkan." Arkan segera bangkit dan menghampiri ibunya. "Ibu benar. Dan aku telah belajar semua itu dari Salma, dan dari ibu." Bu Ratna memegang bahu putranya dengan lembut, lalu menatap Salma. "Nak, ibu ingin kau tahu, ibu sudah lama menganggapmu seperti anak sendiri. Dan andai Allah berkehendak, ibu ingin kau tetap di rumah ini, bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai keluarga." Salma menatap Bu Ratna dengan mata berkaca. "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya gadis miskin, tidak punya apa-apa." Bu Ratna tersenyum. "Kau punya yang tak dimiliki banyak orang, Nak, hati yang tulus dan sabar. Itu jauh lebih berharga daripada harta apapun." Air mata kembali menetes di wajah Salma. Ia menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Terima kasih, Bu. Saya
Saya tak pernah membayangkan akan diterima sedalam ini. Malam itu berakhir dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Arkan menatap langit, lalu menatap Salma dan ibunya yang saling berpelukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lengkap. Tak ada ambisi, tak ada kesombongan, hanya rasa syukur. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, cinta sejati bukan datang dari pandangan pertama, tapi dari pengorbanan, dari luka yang disembuhkan bersama, dan dari air mata yang mengalir bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Malam itu, Arkan menatap wajah Salma yang tersenyum di bawah cahaya bulan. Dalam hatinya ia berjanji, mulai sekarang, aku akan menjagamu, bukan karena kasihan, tapi karena cinta yang lahir dari penyesalan dan keikhlasan. Pagi itu, mentari menembus jendela kamar Bu Ratna dengan lembut. Udara sejuk bercampur aroma kopi dan roti panggang memenuhi rumah besar itu. Burung-burung berkicau di halaman, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah tersebut terasa benar-benar hidup, bukan hanya oleh cahaya, tapi oleh kehangatan yang sulit dijelaskan. Bu Ratna duduk di kursi rotan, mengenakan selendang batik di bahunya. Wajahnya tampak lebih segar, rona pipinya kembali berwarna. Di depannya, Salma sibuk menyiapkan sarapan dengan teliti, telur rebus, bubur gandum, dan secangkir teh hangat kesukaannya. Sudah cukup, Nak, kata Bu Ratna sambil tersenyum. Ibu sudah kenyang hanya dengan melihatmu sibuk di dapur seperti itu. Salma tersipu. Saya hanya ingin ibu sehat sepenuhnya. Semua ini tak ada artinya kalau ibu tidak makan dengan lahap. Tak lama kemudian, Arkan muncul dari tangga. Wajahnya tenang, tapi dalam sorot matanya ada kelembutan baru yang bahkan Bu Ratna bisa rasakan. Ia menghampiri meja makan, duduk di hadapan ibunya, lalu menatap Salma dengan pandangan yang sulit disembunyikan. Pagi yang indah, katanya lirih. Salma menunduk, menahan debar di dadanya. Pagi, Arkan. Bu Ratna memperhatikan keduanya dalam diam. Senyum halus terbit di wajahnya. Ia tahu apa yang sedang tumbuh di antara dua hati itu, cinta yang lahir bukan dari pandangan, tapi dari perjalanan panjang penuh luka dan pembuktian. Beberapa hari kemudian, kesehatan Bu Ratna semakin membaik. Dokter yang datang memeriksa bahkan memuji ketekunan Salma. Pasien ini beruntung punya perawat pribadi yang penuh kasih. Banyak pasien lain tak sekuat beliau, kata dokter sambil tersenyum. Setelah dokter pergi, Arkan memandang ibunya lama. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi ia menahan diri. Hingga malam datang, barulah ia mengetuk pintu kamar ibunya dan masuk dengan langkah hati-hati. Ibu sedang istirahat? Tanyanya pelan. Bu Ratna tersenyum. Belum, Nak. Masuklah. Ada yang ingin kamu bicarakan, bukan? Arkan menarik napas panjang. Ibu, aku sudah lama berpikir tentang semua yang terjadi, tentang Salma. Bu Ratna menatapnya lembut. Teruskan, Nak. Arkan menunduk sejenak, lalu berkata lirih, aku mencintainya, Bu. Suara itu keluar pelan, namun jujur, seperti air yang mengalir setelah lama tertahan. Bu Ratna tak terkejut. Ia malah tersenyum penuh kebahagiaan. Ibu sudah lama tahu, Arkan. Kau hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Arkan terdiam, menatap lantai. Aku takut, Bu. Aku takut dianggap memanfaatkan kedudukanku. Aku takut dia menolak karena perbedaan kami. Tapi setiap hari melihatnya, mendengar suaranya, rasanya hidupku jadi berarti. Aku tak ingin kehilangan dia. Bu Ratna menggenggam tangan putranya erat. Nak, cinta sejati tak mengenal perbedaan. Allah menyatukan dua hati bukan karena harta, tapi karena takdir. Kau pikir ibu tidak melihat bagaimana ia menjagamu dan ibu dengan tulus? Kalau kau sungguh mencintainya, jangan tunda lagi. Arkan menatap ibunya, matanya berkaca. Ibu merestui? Bu Ratna tersenyum lembut, air matanya menetes. Dari awal ibu sudah merestui. Karena hanya gadis seperti Salma yang bisa membuatmu jadi lelaki yang lebih baik. Arkan menunduk, mencium tangan ibunya dengan penuh haru. Terima kasih, Ibu. Aku takkan mengecewakan restu ini. Malam itu, ia berdiri di halaman belakang di bawah langit yang bertabur bintang. Angin malam berhembus lembut,
seakan menjadi saksi atas keputusan besar yang akan ia ambil. Di tangannya, ia menggenggam sebuah cincin sederhana dari perak, warisan ayahnya yang dulu ia simpan di laci selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Salma sedang menyiram bunga di taman ketika Arkan datang menghampiri. Ia tampak gugup, tapi wajahnya penuh keyakinan. "Salma," panggilnya lembut. Salma menoleh, sedikit terkejut melihat Arkan berdiri di sana. "Ada apa, Arkan?" Arkan menghela napas panjang, lalu menatap mata gadis itu dengan sungguh-sungguh. "Selama ini, aku hidup dalam kesepian dan kesombongan. Aku pikir dunia hanya tentang ambisi dan kerja keras. Tapi kau datang, dan mengajarkan aku sesuatu yang tak pernah aku pahami, tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta yang sejati." Salma diam, dadanya berdebar hebat. "Salma," lanjut Arkan, suaranya mulai bergetar, "aku tahu aku pernah menyakitimu, bahkan mempermalukanmu. Tapi jika Allah masih memberiku kesempatan, aku ingin menebus semua itu. Aku ingin menjaga dan mencintaimu seumur hidupku. Aku ingin kau menjadi istriku." Salma menatapnya tak percaya. Air matanya langsung mengalir tanpa henti. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. "Arkan, saya ini hanya gadis miskin. Saya tidak pantas." Arkan tersenyum, menggeleng pelan. "Justru karena kau sederhana dan berhati bersih, aku mencintaimu. Harta bisa habis, tapi hatimu tak tergantikan." Mata Salma basah. Ia menunduk, lalu mengangguk perlahan, hampir tak bisa bersuara. "Kalau ibu merestui, saya tidak berani menolak takdir Allah." Dari arah teras, Bu Ratna muncul, tersenyum sambil menahan air mata. "Ibu sudah lama menunggu saat ini, Nak. Kau berdua bukan dipertemukan karena kebetulan. Ini adalah jawaban dari doa-doa panjang ibu setiap malam." Arkan berlutut di hadapan Salma, menyematkan cincin sederhana di jarinya. Cahaya pagi memantul di perak itu, bersinar lembut seperti janji yang lahir dari hati yang tulus. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun indah atau musik megah. Hanya keluarga kecil mereka, doa yang khusyuk, dan rasa syukur yang membuncah di dada. Di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga melati, Arkan menggenggam tangan Salma erat. "Dulu aku menuduhmu dengan dosa. Tapi kini aku bersaksi, Allah menghadirkanmu untuk menyelamatkan kami semua." Salma tersenyum, air matanya jatuh lagi. "Dan aku memaafkanmu sejak hari pertama, Arkan. Karena aku percaya, hati yang tulus akan menemukan jalan pulangnya." Bu Ratna menatap mereka dengan senyum bahagia. Air matanya menetes perlahan, tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega, karena ia akhirnya melihat putranya menemukan arti cinta sejati yang berakar dari ketulusan. Rumah besar itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia berubah menjadi rumah yang sesungguhnya, rumah yang penuh doa, tawa, dan cinta yang tumbuh dari luka, bersemi dari maaf, dan diberkahi oleh ridho Allah. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Arkan menatap istrinya sambil berbisik lembut. "Terima kasih, Salma. Kau bukan hanya menyembuhkan ibu, kau juga menyembuhkan hatiku." Salma menatapnya sambil tersenyum, lalu menjawab pelan. "Dan kau telah membuktikan, Arkan, bahwa cinta sejati bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik dua hati yang mau saling memaafkan." Malam itu pun berakhir dengan tenang, penuh cinta, penuh syukur, dan penuh cahaya yang takkan pernah padam dari rumah itu selamanya.